Ya, silahkan. Mungkin kita jawab pertanyaan dulu kali ya. Di sini ada Boleh. pertanyaan dari Wahidah ya. Di masa pandemi ini bisa dijawab sama Ibu Ana sama Kak Iksan juga. Jadi di masa pandemi ini, di mana anak semakin lekat dengan gadget, gimana cara mengontrol kecanduan anak terhadap game online setelah selesai sekolah online? Di mana ketika gadgetnya dibatasi, mereka akan cenderung tantrum. Nah mungkin ini juga masalah yang paling sering dihadapi ya, tantangannya buat orang tua. Mungkin juga tantangan buat Texos nih, karena kecanduan itu kan masalah ya untuk anak, jadi susah beraktivitas, jadi malah susah berinteraksi dengan orang lain. Mungkin siapa dulu nih yang mau jawab? Pak Iksan dulu kali ya. Mungkin begini ya, karena kebetulan saya punya anak 3. Yang pertama itu sudah masuk SMP, walaupun dia alumni COVID, jadi dia tidak merasakan kelulusan kelas 6. Ya, dan sangat kecewa juga sih sama saya, ayah, kenapa COVID masih berlangsung, kapan berakhirnya, waktu masih seharusnya dia masuk ada kegiatan dari kepolisian, itu polisi cilik. Alhamdulillah anak saya ikut polisi cilik untuk mewakili kabupaten, dan itu sangat sedih sehingga kegiatan-kegiatan untuk ekstra kurikulernya itu terbengkalai dan sebagainya. Kemudian anak yang kedua saya itu baru kelas 1 SD, kemudian yang ketiga sudah masih baby, masih umur 2 tahun. Jadi sangat dilema sih antara saya selaku orang tua kandung, di sisi lain saya selaku pekerja sosial. Jadi saya menginisiasi, memberikan ide-ide, memberikan solusi kepada anak saya lihat motivasinya apa. Bukan cuma berpegang dari gamenya aja, artinya dia maniak, sudah kecanduan untuk main handphone apa dan sebagainya. Sehingga saya cuma menyarankan dari segi hobinya. Jadi kebetulan hobinya anak saya yang cewek itu squishy. Nah, kita harus berkorban dulu. Jadi dia mengeluarkan hobinya, penyaluran hobinya, paling tidak dia mengeluarkan kepedeannya juga, kepercayaan dirinya, sehingga titik jenuhnya itu akan hilang. Nah, terus tapi ada tantrum nggak sih, Kak? Mereka Kenapa? sempat tantrum nggak kalau misalnya ada pelarangan batasan nih, jangan dulu main HP hari ini, atau jamnya dibatasin, atau harinya gitu. Harinya nggak mungkin ya, karena dia gunakan sekolah juga. Tapi ada nggak kesempatan tantrum gitu? Awalnya sih gitu. Reaksi-reaksi Awalnya pasti begitu. Artinya ada merasa tidak respect, tidak inilah, namanya juga anak-anak kan, kalau kita membatasi, walaupun kita sudah tahu dampaknya itu sangat besar, sehingga peranannya orang tua ini kita harus kerjasama dengan antara istri dan suami. Jadi kalau saya pada prinsipnya salah satunya harus ada yang tegas. Kebetulan saya berdua, saya yang tegas, istri saya yang melindungi, walaupun pada dasarnya kita melindungi. Tapi kalau tegas dua-duanya, anak kita akan stres di kamar, betul. Sehingga saya sudah beserta istri saya cukup saya yang tegas memberikan aturan itu, bukan saya menjudge, saya bukan dekat motivasinya, termasuk anak saya yang masih SD, dia hobi bermain game apa dan sebagainya, sehingga saya alihkan, saya belikan bola, saya belikan sepatu futsal, saya belikan alat untuk apa, sampai dia larut dengan permainan alami, saya bawa ke inilah. Artinya walaupun kita masih dibatasi selama pandemi ini untuk mau ke mall jalan, alhamdulillah saya bertahan untuk nggak bawa anak saya di tempat keramaian, alhamdulillah ya. Karena kenapa? Luar biasa ya itu. Ya, luar biasa komitmennya. Alhamdulillah anak saya itu dengan ketegasan saya, baru saya bilang aturan mainnya gini, kalau ada yang salah dapat semua dua-duanya, sehingga mereka sadar. Bagus, fair ya. Ya, harus tegas berarti sadar. Jadi ini baru selama Hari Anak Nasional di Kemensus ini, saya ikutkan perlombaan walaupun via online. Alhamdulillah semua saya ikutkan, walaupun itu si babynya yang masih 2 tahun saya ikutkan, dia kakaknya yang ngambil foto untuk lomba fotonya. Paling tidak inilah teman-teman kalian yang se-Indonesia yang mengalami, bukan cuma kita aja yang mengalami, tapi se-Indonesia merasakan. Nah, itu mungkin dari saya. Ya, mungkin kalau dari Ibu Ana, pernah nggak tantrum sama ya?
Ya, kalau saya alhamdulillah nih punya 2 anak sampai selama 10 tahun dan 7 tahun, dua-duanya alhamdulillah tidak pernah tantrum. Kalau ini, dan memang sih banyak anak-anak yang, kalau dilarang langsung tantrumnya histerikal yang, pasti orang tuanya saya yakin tidak bisa menghandle harus bikin apa, ini. Cuman kalau saya pribadi, sama nih sama Pak Iksan juga, izin ya Bu Rani, kalau di rumah sepasang tuh jangan dua-duanya strict, satunya harus lembek. Jadi seperti sistem ini ya, good cop, bad cop. Jadi ada yang melarang, lalu ada yang mendukung bahwa Ya. oke, satunya versi penegasan, satunya versi dia yang memberikan penjelasan bahwa iya kalau semisal begini akan begini. Jadi dia yang menjelaskan. Nah kalau saya di bagian striknya. Ibu-ibu susah kan kalau strik. Nah saya nih makanya harus belajar. Kalau menurut saya untuk pengendalian kontrol seperti ini, Bu Reni, kita nih orang tua yang harus bekerja keras cari celah bagaimana caranya supaya bisa masuk. Karena kalau anak tuh makin kita ngomong sedikit tambah ini, apalagi anak laki-laki, justru dia selalu mau melakukan yang kontradiktif dengan yang saya sampaikan. Jadi kalau saya bilang, kakak 5 menit lagi paling lama ya, ini sudah jam ini nih, dia yang enggak deh, tidak bunda, belum. Tapi mungkin di kepalanya sudah terbayang bahwa oke, 5 menit lagi saya harus selesai, karena dia berhasil, di 5 menit itu akhirnya dia melunak. Tapi kita tidak boleh benar-benar memaksa, karena anak itu kita ya waktu zaman kecil kalau dilarang sepertinya, padahal menurut orang tua kita positif, mungkin sama lah ya, kita membanding-bandingkan zaman dulu, oh ya dilarang itu sesuatu yang buruk seolah-olah, padahal kita hanya membatasi. Nah kalau saya mengatur jadwal, jadi ada jadwal yang saya sengaja ada jeda. Anak saya karena sekolah negeri yang pendidikannya agak pendek dibanding sekolah swasta, saya sengaja memasukkan beberapa kursus-kursus. Jadi kalau yang ada yang kelas matematika, bahasa Inggris di Kumon, ada juga yang kesenian, ada yang saya kursus musik sekalipun via online. Jadi kita mengatur-ngatur gitu Pak. Jadi sebisa mungkin tidak ada celah panjang buat mereka untuk bisa bermain gadget dengan bebas. Jadi nyelip. Jadi ini waktunya mengerjakan PR. Ini waktunya ini. Nah, jadi tapi jangan pendekatannya tidak boleh pendekatan yang wajib. Karena anak-anak sungguh tidak bisa diwajibkan sesuatu, itu sulit. Mungkin kalau dari yang anaknya sudah terbiasa tantrum, otomatis kita lebih kerja keras ya Bu Rani, mesti pelan-pelan. Anaknya pasti tantrumnya keras ya, yang mungkin mengganggu tetangga atau orang tuanya tambah emosi juga. Pelan-pelan. Saya yakin itu kebiasaan. Ada pola pendidikan Jepang ya, kalau belajar dari Kumon nih ceritanya, katanya sistem repetisi. Anak-anak semakin bisa kata repetisi. Jadi itu juga menurut saya sama dengan teladan. Jadi selain memang orang tua yang harus mencontohkan hal-hal yang harus begini, harus begitu seperti harapan kita, anak-anak juga kita juga kasih ini. Jadi menurut saya itu kita nih orang tua yang harus double triple belajar banyak untuk gimana caranya celah masuk ke anak. Jadi anak yang kita wajibkan untuk kamu tidak boleh tantrum, itu mengganggu dan kasihan nih anaknya capek. Iya ya. Betul. Jadi kalau saya lihat ini dari penjelasannya Ibu Ana dan Ibu dan Pak Iksan, ini lebih ke ini ya, orang tua harus mampu bermain peran terhadap. Iya betul. Ya kayaknya saya agak lambat ya. Jadi ya orang tua benar-benar harus mampu bermain peran di situ dan butuh kerja keras suami istri ya, orang tua ya untuk ini. Karena saya dari pengalaman saya juga sempat kerja kasus Pak Iksan di Sumba, dulu sempat bergabung dengan Save the Children jadi sebagai case worker-nya. Jadi memang ada ketika komunikasi antara orang tuanya juga di situ pecah, justru anak bisa mempermainkan orang tuanya, gimana ya membahasakannya. Jadi kayak anak juga melihat bahwa ada celah di sana, celah untuk ya ikut seperti mereka sebenarnya, karena benar kata Ibu tadi bahwa ada proses repetisi dan dia tuh mengulang apa yang dia melihat apa yang kita lakukan, sehingga orang tua anak itu mengikuti, oh ya bapak tuh bisa kayak gini, saya juga bisa dong kayak gitu. Mungkin itu kali ya.
yang terjadi sama anak-anak. Kalau yang Ini saya Jadi lakukan, kalau semisal anaknya, ya, boleh ya saya. Kalau silakan. saya nih kebetulan bener di rumah tuh karena ayahnya anak-anak juga main game online kan, jadi kupikir ya sudah. Jadi Ini juga pendekatannya nih. kalau ayah, iya benar. Jadi kalau ayah mau anaknya kurang main ya, ayahnya juga enggak boleh. Ada waktu, whether dia tidak diperlihatkan bermain, jangan main game pas di rumah, di kantor atau di sela-sela waktu. Gitu. Karena anak pasti mencontoh kita. Jadi jangan berharap anaknya upgrade lebih dari orang tua gitu. Kita kerja keras untuk itu, tapi kita juga kasih teladan. Sepakat sih. Jadi kalau Pak Iksan main game nggak? Alhamdulillah saya bukan main game. Ya. Oh, alhamdulillah. Jadi memang saya Banyak kan hobi, bapak-bapak main game. ya saya hobi memang kayak biar wisata kuliner, camping dan sebagainya. Cuma ada selama pandemi ini kurang lebih 1 tahun lebih ya pandemi. Karena saya memperlihatkan hal-hal pekerjaan rumah itu yang anak saya merasa aneh bagi seorang ayah. Saya biasa mencuci piring dan memang saya sengaja perlihatkan sama anak cewek saya karena sudah umur gede ya, sudah pada kelas 6 apa sudah masuk SMP. Biasa divideokan, ayah cuci piring. Saya bilang, ini bukan cuma pekerjaan ibu aja, ini bukan pekerjaan perempuan, tapi kita harus bertanggung jawab. Jadi saya memperlihatkan hal-hal kecil itu dan alhamdulillah anak saya yang kedua ini yang masih kelas 1 SD, ya apalagi kalau laki-laki pikirannya agak-agak inilah beda dengan perempuan, itu agak susah kita masuk ke dunia ini. Sehingga mereka sadar. Kadang juga Sabtu Minggu saya hobi masak-masak di rumah sendiri yang saya libatkan gitu. Dan itu proses pengalihan saya sehingga tidak maniak main game. Betul. Jadi saya bilang itu menarik sih. Iya, saya bukan melarang pakai handphone. Silahkan, itu adalah teknologi. Jangan sampai Anda ketinggalan. Tetapi fasilitas yang ada dalam di YouTube itu saya tetap kontrol. Apalagi anak saya yang masih SD, model pelajaran, metode pelajaran bisa kita ambil di situ, sambil kita membimbing. Anak saya yang cewek sudah gede, sudah paling tidak bedalah dengan kelas 1 SD dengan kita mendidik anak sudah usia SMP gitu kan. Paling tidak ada batasan kontrol, apalagi sosial media ini sangat ini. Makanya saya larang main TikTok. Aplikasi itu saya hapus semua TikTok. Bagi saya iya betul, TikTok nih. Betul. TikTok saya juga aplikasinya hapus, benar. Karena tidak terkontrol ya di TikTok ini. Tidak bisa difilter itu Pak Iksan, tidak bisa difilter. Ya, betul. Jadi semua video-video yang di sosial media itu, makanya saya tidak pakai Facebook, enggak, saya larang semua, tidak pakai Instagram dan sebagainya, saya larang semua. Jadi itu pun YouTube-nya itu saya tetap kontrol. Jadi memang kerja ekstra seorang ayah dan ibu. Terus terang kerja ekstra, mana lagi kita punya kesibukan di kantor, di lapangan, pulang mungkin sudah capek, tapi saya tetap menyempatkan di saat saya buka laptop di rumah, saya biasa perlihatkan ini kerjaannya ayah. Paling tidak dia paham. Anak-anak kalau kita tidak memberikan pemahaman, walaupun sih kata anak saya, kalau ayah sudah menghitung 1, 2 baru begini tanduknya, itu sudah warning. Jadi saya cuma memperlihatkan kalau saya anak saya itu sempat cekcok di sama kakaknya, paling saya nongol di kamar langsung begini aja, dia sudah mengerti. Jadi memang harus ada permainan peran yang besar di situ ya. Ini kan sudah menandakan, tapi kita kan ada bukan terlalu serius, tapi kita bawa enjoy. Anak-anak juga paham dan dia ketawa. Gitu kan. Alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan lagi nih dari itu juga ada pertanyaan dari Ibu Rani tadi, mungkin sudah terjawab ya, kayak di era wabah COVID, anaknya ada 1 tahun 7 bulan, ini kejenuhan anak, sudah 1 tahun 7 bulan maksudnya COVID-nya, kejenuhan anak pelajar atau mahasiswa di mana mereka semakin lebih dekat dengan gadgetnya daripada kepada keluarga. Bagaimana cara mengontrol kecanduan anak terhadap games? Itu tadi ya, jadi mungkin lebih banyak permainan peran. Jadi karena anak-anak ini kan dia itu menggunakan apa yang terfasilitasi oleh mereka. Jadi kita yang lebih dewasa, yang lebih mampu melihat apa dampak baik dan buruknya. Mungkin
seperti itu tadi sih, yang lebih penting adalah peran orang tua, kerjasama orang tua. Tidak hanya orang tua sebenarnya sih, lebih ke orang-orang di dalam rumah itu. Karena saya pribadi sendiri tinggal dengan keponakan, jadi kayak nenek ini kan sayang banget sama cucunya, Masya Allah luar biasa. Ini tantangan yang Betul. paling luar biasa, kayak kita nggak bisa marahin cucu, tapi semuanya dikasih gitu, tapi nggak bisa dibiarin juga gitu. Jadi kayak gimana nih? Jadi salah satu yang saya lakukan, ini sekedar pengalaman saja, adalah pokoknya mainnya main basah-basahan, main kotor-kotoran. Jadinya kenanya di nenek karena neneknya yang nyuciin baju cucunya, nggak mau pakai mesin cuci. Luar biasa emang. Nggak tahu ya, mungkin kalau udah jadi lebih lebih apa ya, lebih di usia lanjut tuh anak-anak jadi teman bermain juga untuk mereka gitu. Jadi seru sih. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Andi Jaya ya. Terkadang kita coba melawan perkembangan teknologi dengan membatasi anak dengan gadget. Hasil dalam umur anak dalam masa mencari jati diri. Nah, akhirnya anak ini melawan ataupun main gadget sembunyi-sembunyi. Kenapa tidak pemerintah dalam hal ini, Disdik misalnya, ataukah stakeholder perlu berinovasi mencari solusi yang edukasi dalam hal belajar melalui gadget sehingga anak menikmati belajar dengan gadget di masa pandemi? Bagaimana ya? Jadi mungkin pertanyaannya Jadi lebih ke pertanyaannya sangat dilema. meminta. Susah nih, Iya susah. betul, susah Sangat banget. dilema. Udah Maka kayak langsung ujian ini. Namanya belajar ya, belajar pasti katanya Teknologi tidak bisa dilawan soalnya. baru kata belajar itu sudah sesuatu buat anak kecil. Wah, belajar pakai otak. Biasanya pasti bukan sesuatu yang fun. Nah, kayak ngeri banget ya. baru Sudah kata belajar seram sekali belajar itu. betul. Jadi agak sulit nih kalau tadi apa nih mengenai gadget sembunyi-sembunyi. Nah, ini lagi orang tua lagi ujung-ujungnya. Kalau saya sih sistemnya kalau sudah pulang ke rumah, HP-nya sudah disita. Jadi tidak ada kesempatan buat mereka untuk pegang main HP secara sembunyi-sembunyi. Pendekatannya untuk ini sebenarnya bukan tugas Disdik, tapi tugas orang tua. Kalau Disdik itu urusan pendidikan di sekolah, akademik, sekolah yang formal-formal. Nah, kalau untuk mengenai sikap anak, jati diri, main gadget sembunyi-sembunyi melawan orang tua, itu bukan tugas Disdik nih. Ini stakeholder boleh lah ya, seperti kita nih, sosiopos dan yang benar dan yang lain-lain. Jadi memberikan sosialisasi, edukasi buat orang tua. Ini jadi gimana caranya menghandle anak-anak seperti ini mengenai jati diri. Ini sikap. Jadi memang pembangunan karakter dari dalam rumah. Jadi kalau minta Disdik, wah kok kenapa tanggung jawab dikasih ke pemerintah nih, salah. Disdik atau stakeholder lain boleh menjembatani, tapi itu tugas kita sebagai orang tua. Dengan melalui webinar seperti ini, contoh kecilnya ya, kita yang membaca, kita yang mempelajari hal-hal, karena kalau yang seperti ini tidak ada di textbook, ada untuk riset-riset, pengalaman sesama orang tua, sharing dengan orang lain seperti kegiatan kita. Tapi untuk ini solusinya ada pada orang tua. Lagi-lagi ke orang tua yang punya tanggung jawab paling besar dalam tumbuh kembang anak, baik dari pendidikan ataupun pembangunan karakternya. Jadi kita tidak boleh menyalahkan orang lain, apalagi pemerintah nih. Pemerintah tugasnya adalah paling urusan kapan pembelajaran tatap muka, bagaimana kurikulumnya berubah, lebih santai. Sebenarnya kita juga jangan masalah kurikulum juga nih. Kalau di Indonesia itu pendidikannya berat sekali untuk anak kelas 1, kelas 2. Kita anak kita langsung dituntut untuk bisa belajar yang berat-berat. Kalau di luar negeri ya, mereka lebih banyak yang fun, playing fun, belajar sesuatu secara alami, mempelajari hal-hal dengan praktis. Jadi mereka tidak dituntut untuk langsung harus pintar. Jadi pendekatannya semua harus lebih humanis. Sama anak kita bicara humanis, ini maksudnya untuk orang tua aja. Tapi bagaimana caranya kita melakukan yang lebih yang jadi kalau anaknya masih melawan, itu berarti masih ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Kita masih belajar lagi gimana caranya supaya anaknya bisa tidak bermain sembunyi-sembunyi, karena urusan kejujuran lagi kan, bahwa anaknya nggak jujur, berarti ada sesuatu lagi. Anaknya, karakter anak kita masih ada yang bengkok, mesti dilurusin lagi. Itu pekerjaan susah, perlahan, tapi
tolong jangan menyalahkan Mungkin kontrol itu yang paling ditingkatkan lah ya. Ya, betul. betul. Jadi ini seperti kita urusan pandemi yang kita berpikir mungkin ini konspirasi beberapa oknum, tapi ini pendidikan berat. Jadi tugas kita lah. Lagi-lagi kita yang belajar. Itu aja sih setauku. Intinya kembali ke orang tua peran. Betul. Jadi ini sangat dilema bebas itu kan urusan Rasa terlalu dikekang, SD. Betul. Orang tua sharing di sini. informasi, tahu apa yang bagus. Ini boleh main game tapi segini aja. Terus mainnya harus kayak gini-gini, kayak anak-anak yang main game online itu mereka kan bisa ini ya. Saya sengaja tidak menyediakan ini headset biar saya bisa monitor mereka main game, bahasnya apa. Wah, online-nya dengan ini lain. Orang dari provinsi lain, kakak itu bicara apa gitu. Jadi nggak apa-apa lah. Jadi kita pura-pura tertarik dengan permainannya, padahal kita mengawasi. Betul. Itu sepakat sih. Jadi terkait itu saya kan pernah 1 tahun saya sharing juga ya, pernah 1 tahun di Jepang dan saya memang mengambil khusus untuk anak gitu. Jadi saya itu ditempatkan di lembaga-lembaga anak sebelum pandemi menyerang, Papi ya. Saya nggak tahu kondisi Jepang sekarang selama ini selama pandemi, apakah mereka juga mengadakan lockdown dan benar-benar totally anak-anak di rumah. Saya nggak tahu karena mereka di sana ada istilahnya hoikuen. Hoikuen itu adalah sejenis kindergarten untuk anak-anak di Jepang yang diberikan secara gratis. Jadi meskipun orang tuanya ada ibu rumah tangga, sebenarnya kindergarten yang di sana itu yang hoikuen itu sebenarnya salah satu upaya pemerintah untuk mendukung masyarakatnya, kan tidak, karena kan mereka ada penurunan jumlah populasi ya. Jadi itu sebenarnya upaya pemerintah di sana untuk tetap mendukung masyarakatnya. Ayo nikah dan punya anak seperti itu, karena udah nggak mau, kalaupun menikah tidak mau punya anak gitu, karena salah satu alasannya adalah biaya yang sangat tinggi yang mereka mungkin daripada saya berisiko tidak mampu memberikan perlindungan yang layak terhadap anak, lebih baik saya tidak punya anak. Nah itu adalah salah satu pilihan yang ada di yang mereka punya gitu. Tapi pemerintah tetap mengatakan bahwa kami mendukung kalian bisa punya anak, tapi urusan pendidikan itu milik pemerintah. Itu mungkin bedanya di sini ya, di Jepang. Jadi hoikuen itu jadi wajar saja kenapa Jepang seperti itu, karena sedisiplin itu karena sistem pendidikan yang sangat rata di seluruh daerah. Benar-benar rata dari Hokkaido sampai paling bawah Fukuoka itu rata semua ininya sistem pendidikannya, dan mereka memang ada satu kurikulum yang makanya guru dan pekerja sosial serta ada child nursery, mungkin di Australia child nursery ya. Salah satu mungkin kekurangan dari Indonesia itu selain kurangnya juga pekerja sosial sekarang yang insya Allah akan menjadi banyak nantinya adalah tidak ada profesi sebagai child nursery. Itu bukan guru, ini bukan guru PAUD, bukan macam-macam, tapi memang profesi khusus yang harus mendampingi anak, tidak hanya memberikan pendidikan, tapi juga memahami betul tumbuh kembang dan pola pengasuhan terhadap anak-anak. Dan ini sangat membantu masyarakat di Jepang sebenarnya, karena orang tuanya kan benar-benar kerjanya udah kayak, oke, let's say mereka bekerja seperti orang gila. Mereka bekerja seperti robot banget ya di sana. Jadi karena memang sepertinya mereka rata pekerja workaholic semua. Jadi mungkin karena ada tekanan dari sosial gitu, tekanan sosial kepada mereka. Jadi ini yang terjadi di sana, tapi sama sekali tidak ada gadget. Wow. Itu karena saya pun tidak boleh bawa gadget ke dalam hoikuen itu. Jadi emang dikasih locker itu nggak boleh tidak boleh masuk, tidak boleh ini. Jadi benar-benar hanya interaksi, hanya permainan dan segala macam hal yang menggunakan motorik dan segala macam permainannya di sana. Kemudian juga itu diwajibkan, sebenarnya hampir diwajibkan kepada masyarakat di Jepang untuk dimasukkan anaknya ke hoikuen, supaya itu dia anak mendapatkan pendidikan yang sama. Itu salah satu yang mungkin saya bisa sharing ya di Jepang, tapi kita seperti Bu Ana tadi bilang, kita tidak bisa menyalahkan pemerintah karena itu tetap kembali ke orang tuanya. Selalu balik ke rumah, sebagaimana pendidikan di rumah, karena itu adalah sekolah pertama anak itu di rumah. Dia melihat kita sebagai orang tua dan kita adalah orang yang paling pertama mereka kenal gitu.
Itu sih mungkin kalau ada tambahan ini sudah hampir setengah 5. Ada 10 menit lagi kita akan selesaikan. Ya ini ada saran ya. Iya silakan Pak. Jadi yang kami rasakan selaku orang tua itu sangat terasa di rumah di saat kita memberikan contoh yang positif untuk kecil saja membersihkan. Jadi saya tidak pernah melarang menghambur alat olahraganya mau di kamar mau di ruang tamu. Tapi dengan catatan setelah selesai dia harus tertib, kita harus memberikan disiplin. Kemudian saya fasilitasi box. Saya memang berkorban, saya belikan box, kemudian saya perlihatkan cara mengaturnya bagaimana sampai detik ini pun dia lakukan. Jadi kalau ada permainan yang terlewati di situ yang dia tidak tunggu, saya tinggal menunjuk ini untuk permainannya siapa, abang atau kakak. Saya bilang langsung dia sadar. Paling tidak kita memberikan edukasi, kita memberikan warning, tapi dia tersave di kepalanya. Artinya kerapihan, kebersihan di rumah, tanggung jawab bersama. Jadi ini memang butuh kolaborasi antara orang tua dengan mungkin volume suaranya Pak Ihsan kata Ibu Rani. Ya, jadi memang sih kolaborasi orang tua sangat dibutuhkan di sini. Jadi jangan kita pasang ego, kemudian suara yang malah kita menegur sedikit memukul apa itu bukan peranan orang tua yang sebenarnya malah melawan. Makanya di saat saya malah membawakan materi di kecamatan atau di kabupaten kota itu bukan solusi yang terbaik. Beda zaman dulu. Saya biasa bercerita saya ini pekerja sosial. Dulu kalau saya tidak hafal perkalian, Mister Kayu saya dipukul di betis. Tapi ada nggak yang melawan? Nggak ada. Ditarik telinga. Tapi beda pada zaman sekarang. Makanya zaman old dengan zaman sekarang nggak bisa kita samakan. Tetapi kita harus sepintar mungkin, sebisa mungkin untuk mengemas barang ini. Gimana sih kita masuk di dunia anak? Saya selalu terapkan di anak saya. Sehingga kenapa? Karena saya kan sering bawakan materi apa paling tidak saya tidak mau memberikan contoh sama orang lain, contoh orang lain yang saya ambil, tapi contoh dari keluarga saya inilah yang saya adopsi dan saya kemas, saya bawa ke sharing untuk kepada para masyarakat. Apalagi dalam tahap selama pandemi ini di masyarakat saya terbuka dengan masyarakat untuk mau nelpon, mau chat, mau sharing apa dan sebagainya di saat tanggung jawab tentang masalah. Jadi ini sangat butuhkanlah peranan orang tua dan memang kerja ekstra. Perlihatkan sekecil apapun itu, tapi dampaknya untuk proses kedepannya itu akan tersave. Saya yakin itu. Baik, terima kasih Mas Pak Kak Ihsan, saya bingung jadinya. Mungkin Ibu Rani ada yang mau disampaikan nggak Ibu? Oke, Ibu Rani dan Pak Agus Susiar mungkin ada yang mau disampaikan. Mungkin ini lebih senior ya dalam pengasuhan ya mungkin. Ibu Rani mungkin Ibu Rani. Baik, saya ingin menyampaikan sedikit ke Ibu Ana ya berkaitan dengan anak kecanduan gadget atau game. Tadi kebetulan anak saya itu udah semester akhir gitu Bu. Jadi mungkin pendekatan humanis sudah ya, pendekatan humanis sudah, pendekatan agama sudah gitu. Yang menjadi masalah kan tidak mungkin itu alat-alat media lain, HP, laptop saya ambil gitu. Nah, bagaimana ya untuk mengatasi itu gitu Bu? Mungkin segala pendekatan sih sebagai orang tua sudah dilakukan. Hanya sekarang ini kan masanya memang dibutuhkan sekali ya untuk alat-alat itu, apalagi sekarang semuanya serba online, serba Zoom gitu Bu. Itu yang jadi pertanyaan sih. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini, dalam media ini ada solusi-solusi yang bisa saya ambil dari peserta Zoom juga gitu, terutama dari para narasumbernya. Terima kasih Bu. Ini ke rumah ya Ibu ya? Ya Bu. Gimana? Halo? Ini ya? Iya. Delay ya, silakan. Ya delay agak delay.
Kalau izin Ibu Rani, anaknya sudah dewasa nih, sudah tidak bisa dikontrol oleh orang tuanya lagi. Justru itu. Karena sudah usia. Jadi justru itu pendekatannya lain lagi, Bu. Ibu Rani sudah banyak pengalaman kalau hal-hal kayak gini. Anak yang sudah mahasiswa itu semakin kita tekan, semakin fight, semakin melawan balik. Jadi Yes. jadi tidak boleh lagi nih, tidak mungkin gadget otomatis tidak bisa diambil, Bu, karena itu media belajarnya mereka, laptop, HP atau apapun. Nah, ini paling kita kasih siraman rohani aja, Bu. Mungkin Sudah tadi udah saya pandemi. utarakan, Bu. Karena pandemi kan, Bu. Karena pandemi ya. Jadi otomatis aktivitas anak-anak kuliah itu berkurang ya di luar ya. Jadi mereka di rumah, otomatis ya pelariannya pasti game. Mungkin anaknya lagi belajar via HP gitu. Jadi itu sudah di luar kuasa kita kalau sudah usia begitu. Jadi paling kita hanya pendidikan mengenai hal-hal yang boleh tidak saja sih. Kalau itu pada saat pandemi selesai, otomatis anaknya suka karena ada pengalihan lagi, Bu. Itu hanya musiman menurutku. Kita juga orang tua kayak gitu ya. Bekerja atau via apa, semua harus via online. Jadi otomatis itu sulit lah, dan untuk adalah hal yang sangat tidak mungkin untuk mengambil gadget anak-anak apalagi usia kuliah. Jadi kalau saya sih Ibu percayalah pada anaknya. Insya Allah anaknya ambil sesuatu yang positif lah dari ini. Cuman entah anaknya laki-laki atau perempuan, Bu. Kalau laki-laki otomatis mereka main game online. Kalau perempuan bisa saja lihat resep kue atau apa. Laki-laki, Bu. Hal-hal yang anak saya laki-laki. Udah jelas ini main game online, Bu. Jadi mungkin kemungkinan besarnya. Jadi kita mungkin agak sulit harusnya masuknya. Jadi kecuali anaknya bisa mendengar, mungkin kalau kita berikan aktivitas tambahan. Jadi paling kita sesekali memberikan masukan, dan kita berharap ini hanya efek pandemi saja. Jadinya lebih adiktif dengan gadget dan media-media online. Jadi paling Ibu sebisa mungkin hanya memperhatikan, membatasi dengan memberitahu bahwa hal ini sebaiknya jangan dilakukan, untuk membatasi, memonitor akses apa-apa saja yang dia bisa akses dari HP. Kalau usia kuliah harusnya itu udah sulit lah, sudah mereka punya kebebasan untuk melakukan hal-hal yang ini. Jadi semakin kita kekang, semakin anaknya pasti melawan. Udah anggap dewasa. Kalau di luar di sini juga sih ya, sudah mereka punya kebebasan untuk melakukan sesuatu. Jadi kita paling yaitu Bu, cocok udah dikasih siraman rohani supaya anaknya lebih memproses bahwa ya lambat laun bosan juga pasti. Jadi udah usia dewasa, udah susah diaturnya. Memang tumbuh kembang karakter lagi, pendidikan karakter ya, mengenai moral lagi. Udah. Terakhir dari Agus Fajar, Pak ini juga praktisi anak ya di Dinas Sosial Bandung ya Pak ya kalau nggak salah. Kalau saya sudah 1 tahun tidak di Dinas Sosial, sekarang saya di Diskominfo. Tapi saya percaya masih karena agak dengan profesi pekerja sosial saya masih di PSPI, masih ikut lembaga sertifikasi juga. Sedikit cerita ya, sedikit aja. Anak saya yang paling kecil itu SMP naik kelas 2 sekarang, laki-laki. Kemudian yang paling besar itu mau masuk SMA sekarang, laki-laki juga. Nah, kalau yang besar itu sudah mandiri, sudah bisa, bahkan ada beberapa hal yang lebih tahu dia daripada saya. Tetapi kuncinya saya kebersamaan dengan mereka, artinya segala sesuatu kita rencanakan bersama. Ya, kemudian untuk yang kecil barangkali ini masih adaptasi perubahan dari anak remaja, saya masukkan ke dalam grup keluarga. Di email apapun dia kalau menginstal apa pasti ada notifikasi ke saya. Dan dia bertanya, "Pak, ini boleh nggak?" Nah, saya bilang, "Boleh, silakan." Tapi ada suatu hal, "Pak, ini apa?" "Oh, itu sebaiknya mah jangan." "Kenapa?" Nah, saya berikan pengertian seperti itu sehingga dia juga saya kasih tahu di aturan Google-nya seperti ini, di bawah 12 tahun masih belum bisa. Oke. Ya, betul. Jadi saya berikan kepercayaan kepada mereka untuk silakan untuk berinovasi atau apa, termasuk hal yang sifatnya misalnya ada lampu di kamarnya itu pakai smartphone, dia bisa menyalakan, mematikan, merubah warna dan sebagainya yang besar,
itu silakan. Inovasi teknologi silakan gitu ya. Kemudian Zoom juga kita sering diskusi seperti apa. Nah, masing-masing punya smartphone punya, masing-masing punya ya. Kita sharing kalau ada kesulitan atau apa. Dan yang penting juga ketika ada azan misalnya, itu semua berhenti. Artinya ketika di depan TV lihat stand up komedi atau apa ya, saya bawa sajadah, saya simpan di sana, semua pada bubar ke kamar mandi, ambil wudhu, ambil apa, kemudian sholat gitu. Setiap kali Kodenya kode halus ya, Pak. Ya. Kodenya halus, jadi langsung kasih sejadah. Iya, saya tidak pernah sadar nyuruh. sendiri. Saya angkat sajadah semua langsung. Dan yang kecil komat, yang lain kalau sudah beres dan sebagainya, itu dibiasakan gitu ya. Nah, itu barangkali yang keterbukaan kita tidak menutupi gitu ya, tapi kita memberikan pengertian seperti itu. Memang awalnya susah sih ya, tapi terus terang saya tidak terlalu banyak ngomong ke mereka, tapi kalau misalnya suruh sharing, saya banyak ngomong juga sharing gitu ya. Bahkan diskusi gitu ya, kayak ke teman seperti itu. Nah, itu mungkin pengalaman saya dengan anak-anak gitu. Termasuk istri saya mensupport juga ketika diskusi atau apa, dia bawa minum gitu ya. Siapa yang mau madu dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu barangkali pengalaman dari saya sedikit ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Agustus Fajar. Terima kasih semua ya. Kak Iksan, terima kasih juga kepada Bu Ana dan teman-teman semua yang hadir sampai akhir, luar biasa. Sudah 5:30 di sini, 5:30 ya udah waktunya pulang juga tuh buat Pak Agustus Fajar di sana. Oke, mungkin sebelumnya kita bisa foto dulu ya. Saya harap semua apa yang kita diskusikan hari ini bisa berguna untuk teman-teman. Terima kasih juga teman-teman yang banyak bertanya. Saya jangan lupa, semoga tidak lupa mengisi daftar hadir ya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Semoga kita bisa bertemu di kegiatan Sosiopus Indonesia lainnya. Jangan lupa follow Instagram dan LinkedIn-nya juga. Ya kita foto bersama, bisa dibuka apanya yang dibuka, kameranya bisa dibuka, silahkan. Sabar. Oke. Siap-siap ya, 1, 2, 3. Oke. Siap. Satu kali lagi. Boleh. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Baik. Terima kasih semuanya. Sampai selamat sore dan terima kasih Bu Ana, Kak Iksan, Pak Fajar dan Ibu Rani dan teman-teman semua yang saya tidak bisa sebutkan namanya. Terima kasih sudah mendukung kegiatan hari ini. Semoga kita sehat selalu dari COVID. Please stay safe karena COVID itu nggak enak banget, serius deh. Itu sudah rasain, jadi saya kasih informasi bahwa itu sangat tidak enak gitu. Jadi jaga diri dan jaga rekan-rekan kita, keluarga kita dari mara bahaya ini ya. Semoga semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rani. Salam Pak Agus Fajar. Bye-bye. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sertifikatnya nanti dikirim di email ya teman-teman. Saya lupa sampaikan tadi. Sampai jumpa. Untuk semuanya, izin live.